teriak-teriak ya, itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Ini adalah video ketika serikat pekerja memasuki area pabrik, meminta teman mereka juga ikut melakukan aksi mogok massal. Ini adalah kisahku, kisah seorang kuli bangunan yang pergi merantau keluar Pulau Jawa pada tahun 2020 lalu. Aku dan rombongan teman kuli bangunan akan berangkat mengerjakan proyek PLTO Pangkalan Susu Kota Langkat, Sumatera Utara. Saat itu, masih marak-maraknya wabah COVID-19. Aturan pemerintah masih ketat, mobilitas warga sangat dibatasi, dan bagi yang akan bepergian wajib melakukan tes swab antigen. Di sini kami melakukan pekerjaan finishing, mulai dari pekerjaan pasang bata, pekerjaan plester, pekerjaan acian, pasang keramik, serta pekerjaan lainnya. Proyek PLTO Pangkalan Susu ini dikerjakan oleh kontraktor asing asal Cina, Sinohydro, dan PT Horas sebagai subkontraktor lokal adalah perusahaan konstruksi tempat kami bernaung. Makanya tak heran jika proyek ini dipenuhi oleh WNA asal Cina. Selain mereka bekerja sebagai tenaga yang katanya ahli, mereka juga bekerja seperti kami, sebagai kuli bangunan. Meski sama-sama sebagai kuli bangunan, namun terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara kami, kuli bangunan lokal dengan kuli bangunan asal Cina tersebut. Terutama masalah bayaran, di mana kuli bangunan asal Cina bisa menerima upah antara 700 sampai 1.200.000 rupiah. Sedang kuli bangunan lokal hanya menerima upah antara 110.000 sampai 130.000 rupiah per hari. Yang kedua adalah masalah fasilitas tempat tinggal, di mana kuli bangunan asal Cina tinggal di mes dengan fasilitas lengkap dan mewah, dengan mendapat pengaman dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Sedang kuli bangunan lokal tinggal di bedeng sederhana yang terkesan kumuh, serta dengan sistem keamanan yang sangat minim, sehingga kuli lokal sering kehilangan barang akibat badang dibobol maling. Nah, ini baru sepenggal cerita tentang keberadaan TKA Cina pada satu proyek PLTO, belum keberadaan mereka dengan raksasa-raksasa proyeknya, dan jumlah tenaga kerja yang didatangkan langsung dari Cina, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di Morowali, Sulawesi dengan segala konfliknya yang terjadi dengan para pekerja lokal, di Maluku dengan segala dampak sosial lingkungan yang merugikan pribumi. Itulah keberadaan TKA Cina dengan perusahaan-perusahaan besar miliknya yang ada di Indonesia dengan carut-marut permasalahan yang ditimbulkannya. Yang lebih miris lagi, para investor Cina tersebut, selain menguasai kepemilikan saham dengan mega proyeknya di Indonesia, ternyata investor Cina adalah investor asing yang paling rakus. Tidak hanya mendatangkan langsung tenaga kerja mereka dalam proyek-proyek besarnya, namun untuk kelas proyek kecil, hanya sebuah proyek renovasi, mengapa harus mendatangkan kuli bangunan dari Cina? Inilah bentuk kerakusan investor Cina, atau memang ini hasil dari sebuah kebajingan dari para pembuat kebijakan dengan menempatkan Cina secara istimewa di Indonesia. Hanya kuli bangunan, apakah negeri ini sudah kekurangan kuli bangunan, sehingga harus mengimpor kuli bangunan dari Cina? Teriak-teriak ya, itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Halo, Pak Ganjar dan para pemimpin, serta para pembuat kebijakan, kalau cuma profesi kuli bangunan, yang jenis pekerjaannya cuma bikin adukan, pasang bata, plaster aci, tukang kayu, tukang listrik, pasang plafon dan plumbing, kalian pikir kami kuli bangunan Indonesia tidak mampu? Sehingga kalian harus mendatangkan kuli bangunan dari Cina. Coba sekarang kita bandingkan antara investor Cina dengan investor dari negara lain, seperti Jepang atau Amerika. Mereka tak pernah mendatangkan kuli bangunan dari negara mereka Jepang ataupun Amerika, meski untuk jenis mega proyeknya di Indonesia, lebih-lebih proyek skala kecil. Sama sekali, mereka tidak mendatangkan kuli bangunan dari negaranya, hanya Cina yang mendatangkan kuli bangunan dari negaranya, itulah bentuk kerakusannya. Salam kuli proyek Indonesia, bangga menjadi kuli, setulus hati membangun negeri.